Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Pak Beni. Baik, sebelum masuk ke materi skema Z, izinkan saya memperkenalkan kedua teman saya. Di sini ada Mbak Rista Devi Rahmanisih dan di sini ada Muhammad Taufikur Rahman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan 6 kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi skema Z fotosintesis. Nah, sebelum masuk ke skema Z fotosintesis, kami akan menjelaskan mengenai pengertian skema Z fotosintesis terlebih dahulu. Nah, sebelumnya teman-teman tahu pada video sebelumnya yaitu reaksi terang fotosintesis. Nah, dalam reaksi terang itu terdapat dua aliran elektron, yaitu ada aliran elektron siklik dan aliran elektron non-siklik. Nah, pengertian dari aliran elektron non-siklik ini memiliki nama lain, yaitu fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi sendiri yaitu merupakan proses di mana ATP diproduksi selama reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya. Selama fotofosforilasi non-siklik, elektron berenergi tinggi mengalir melalui akseptor elektron dalam gerakan non-siklik yang berbentuk Z, sehingga seringkali disebut dengan skema Z fotosintesis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai skema fotosintesis di atas ya teman-teman. Jadi di atas itu sudah ada skema Z fotosintesis dan saya akan menjelaskan tentang skema tersebut. Jadi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil di dalam fotosistem 2 itu sehingga elektron di dalam pusat fotosistem 2 itu akan naik di tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, elektron yang telah naik itu menyebabkan pusat fotosistem 2 itu kekurangan elektron. Untuk mengisi kekurangan elektron tersebut, maka H2O atau air itu akan dipecah menjadi dua molekul, yaitu H2 dan satu molekul O yang akan menghasilkan elektron dan kemudian didonorkan ke fotosistem 2. Selanjutnya, dua molekul O akan bersatu dan akhirnya membentuk oksigen, di mana oksigen akan dilepas oleh tumbuhan. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap oleh akseptor primer itu tadi akan dialirkan menuju sederetan protein yang meliputi postoquinon, ion kompleks sitokrom, dan plastosianin yang akan mengantarkan elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron itu akan melepas sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Jadi pada proses ini itu menghasilkan ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena telah menangkap cahaya matahari. Kemudian, elektron dari fotosistem 2 itu akan turun dari kompleks protein untuk mengisi kekosongan pada fotosistem 1. Selanjutnya, elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer dan kemudian diteruskan menuju viridoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju ke enzim NADP plus reduktase. Yang terakhir adalah enzim tersebut akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi NADP plus menjadi NADPH. Nah, jadi kesimpulan dari skema Z ini adalah pada reaksi terang non-siklik itu akan menghasilkan ATP dan NADPH yang kemudian akan digunakan dalam reaksi gelap, yaitu jalannya siklus Kelvin.